Selamat datang semua di channel kesayangan kita semua, Warga Padma lagi sama aku Fat, satu-satunya di siang dan malam. Aku kali ini mau ngelanjutin cerita yang sebelumnya, Pearl Harbor. Kalau misalkan kalian belum nonton video yang pertama, kalian bisa klik link yang udah disediain, yang part 1, sebelum kalian nonton ini. Angkatan Udara Jepang hanya memiliki sedikit pilot. Mereka menyeleksi pilot berdasarkan kesiapan mereka untuk terbang dan juga skill mereka. Jadi kelanjutannya adalah setelah itu pesan itu udah dikirim tuh pakai radio di Amerika, tapi sayangnya masih ngerembet, masih lama. Dan pesan yang dari Gedung Putih dari Presiden untuk siaga untuk seluruh wilayah di Pasifik itu juga terhambat. Jadi selain pesan itu emang dikirim jam 13 jam 1.00 siang, itu juga mepet serangan. Dan juga waktu itu radio Amerika, radio militernya sedang bermasalah, jadi mereka nggak bisa mengirim pesan lewat radio, dan mereka mengirimnya lewat Western Union. Jadi Western Union itu milik Amerika ya. Nah, Western Union itu secepat-cepatnya nyampe itu mereka jam 7.50-an lah, jam 7.50, 20 menitan lah untuk ke situ. Itu cepat ya, karena itu kan emang militer, jadi kayak prioritas gitulah. Cuman tetap nggak bisa nutup. Jadi pas waktu serangan gelombang pertama datang tuh pesawat Jepang. Gelombang pertama itu ada 40 pengepung torpedo, 50 pengepung horizontal yang dipimpin oleh Michio Fujita. Jadi rencananya itu gini, nanti bakal ditembakin flare ke angkasa. Kalau misalkan satu kali, itu berarti serangan kejutan mereka berhasil gitu. Mereka berhasil mengejutkan Amerika. Amerika nggak siap untuk bertahan. Kalau misalkan 2 kali, itu berarti Amerika tahu serangan itu, jadi kejutan mereka gagal. Nah, itu juga berpengaruh ke pola serangan. Jadi kalau misalkan satu flare yang ditembakkan, jadi pesawat yang menyerang duluan itu bakal penyerang pesawat torpedo. Kenapa? Gara-gara pesawat torpedo itu mereka harus terbang rendah dan juga pelan untuk memastikan torpedo yang mereka luncurkan itu nggak tenggelam. Itu benar-benar hati-hati tuh, bisa kena sasaran sesuai. Nah, kalau misalkan 2 tembakan flare, itu yang bom duluan itu pesawat pengepung horizontal atau yang dari atas itu. Nah, sayangnya tembakan pertama diluncurkan sama Fujita, si pemimpin serangan ini. Jadi beda ya, pemimpin pasukan tadi pakai Laksamana, kalau misalkan yang ini sekarang yang memimpin serangan, jalannya serangan itu Fujita. Fujita ini nembakin flare pertama, tapi sayangnya ada pemimpin pesawat atau kapten pesawat. Jadi itu kan di atas juga tiap-tiap pasukan ada pemimpinnya lagi gitu. Nah, ada yang nggak lihat. Kenapa Fujita bisa tahu? Gara-gara dia ngelihat formasi atau pattern yang dibuat sama pasukan Jepang itu salah. Jadi dia nembak lagi biar memastikan pilot atau pemimpin yang tadi melihat. Tapi sayangnya ketika nembak lagi, kapten yang lihat pertama, pemimpin yang lihat pertama ini, dia ngiranya 2 kali. Jadi ada satu pemimpin penerbang yang lihat 1 kali, ada yang satu lagi pemimpin penerbang ada 2 kali. Ini ada akibatnya nanti di waktu serangan. Dan waktu itu awal-awal pesawat Jepang datang itu benar-benar kayak apa ya, kayak tawon dong, kayak lebah rame-rame. Dan itu terdeteksi sebenarnya sama radar di Amerika. Tapi sayangnya waktu itu Letnan 1 Kermit Taylor ini yang seharusnya ngejaga di daerah navigasi, yang bertanggung jawab di situ, dia sebenarnya nggak paham banget sama navigasi. Dia melihat itu pesawat banyak, cuman dia ingat kata temennya yang pernah bilang kalau misalkan ada pesawat banyak terus ngebawain muter lagu Hawaii, lagu-lagu Hawaii di angkasa, itu kemungkinan besar B-16-nya Amerika. Nah, waktu sepanjang perjalanan si Kermit ini dalam perjalanan menuju ke navigasi itu, setelah menerima laporan ada pesawat banyak itu
dia dengerin lagu Hawaii dan itu mengira oh itu pesawat B-16 Amerika, itu bukan ancaman gitu. Dan sebelum penyerangan ini juga yang memimpin, yang bertanggung jawab atas Pearl Harbor ini Laksamana Husband A. Kimmel. Jadi waktu itu dia yang bertanggung jawab di Pearl Harbor, dia berdiskusi sama intelnya, sebenarnya sempat berdiskusi sebelum serangan itu bahwa mereka tahu kapal induk Jepang ini menghilang dari pelabuhan, tapi nggak ada pesan. Jadi mereka nggak ngeh yang aku tadi ngomongin ya, dan mereka oh itu nggak ada pesan berarti ya pelabuhan gitu Jepang nggak kemana-mana gitu, nggak tahu ada serangan ini. Tapi dia tetap mengabaikan perintah dari atasannya untuk waspada, karena sebelumnya intel Amerika juga udah masih wanti-wanti kalau bakal ada serangan dari Jepang, cuman di Pasifik ya, cuman dia nggak tahu serangannya di mana gitu ya. Bisa kemungkinan besar emang di Filipina sama di Kalimantan tadi, cuman tetap aja semua armada Pasifik harusnya emang tetap waspada dalam kondisi siaga 1 perang. Dan kalau misalkan waktu itu siaga 1 perang, kemungkinan nggak akan separah kejadian Pearl Harbor yang udah terjadi. Nah, tapi aku ngomong gini, kadang kita oh berarti ini salah si Laksamana Husband. Sebenarnya kita nggak usah nyalain orang kalau misalkan ada sesuatu kejadian atau kesalahan orang, kita tinggal belajar aja dari kejadian itu. Ya berarti kita harus tetap waspada, kita harus maksain semua perintah, tetap harus teliti gitu. Jadi si Husband ini nggak ngeh. Masyarakat Hawaii juga waktu pesawat itu, rombongan pesawat itu datang di atas mereka, itu mereka mengira itu latihan perang angkatan Amerika, padahal itu Jepang. Dan angkatan laut Amerika waktu pertama lihat juga mereka nggak mengira itu pesawat Jepang, tapi itu adalah latihan dari angkatan darat Amerika. Dan itu mereka berkata, wah latihan bodoh lagi nih, tapi pakai bahasa Inggris ya, kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Jadi emang pernah gitu. Tapi itu juga sebenarnya aneh juga, kenapa mereka nggak gitu. Kemungkinan juga minimnya informasi ya, kalau Jepang emang mau adakan serangan, jadi mereka emang nggak tahu gitu. Nah, karena salah informasi tadi, akhirnya Jepang mulai penyerangan. Dan sebenarnya kan seharusnya kan itu kejutan berhasil, harusnya pesawat torpedo dulu yang nyerang, tapi gara-gara salah informasi tadi yang 2 flare tadi, Jepang menyerang Amerika dengan pesawat horizontal dulu, mengebom mereka. Jadi awalnya mereka mengebom bandara-bandara dulu, dan itu bandara-bandara bener-bener semua pesawat itu disatu-satuin. Jadi kalau satu kena bom ngerembet gitu apinya cepat, dan itu pasukan Amerika juga nggak sempat untuk nyelamatin pesawat-pesawat tersebut. Terus waktu itu kenapa Amerika ngelompokin pesawat-pesawat itu jadi satu, padahal biasanya nggak selalu gitu. Sebenarnya masih pesawat itu ada deket-deketan gitulah, nggak dikelompok-kelompok gitu, karena sebenarnya Amerika juga takut kalau misalkan warga lokal yang dari Jepang, Amerika Jepang gitu, itu menyabotase pesawat. Jadi pesawat mereka dikelompokin di tempat aman, dan ternyata ada serangan udara itu. Dan waktu itu serangan kayak Jepang itu bener-bener pertama kali. Jadi waktu itu kalau serangan itu biasanya dari laut, bener-bener dari laut. Belum pernah yang dari laut terus nerbangin pesawat lakuin bom-bom gitu. Biasanya kalau misalkan pesawat ya emang dari darat gitu, emang bener-bener dari landasan, terus mereka bener-bener terbang dari landasan bandara gitu. Jadi pertama-tama yang Jepang serang itu bandara Amerika, landasan udara yang dimiliki oleh Amerika. Kenapa? Sebenarnya itu harusnya kedua setelah bom torpedo itu melakukannya, tapi terkadang udah misinfo ya, mau gimana lagi, udah dibom, semua udah dibom. Setelah bandara dibom, terus pada pergi nih balik ke pelabuhan, mereka akhirnya ngincar target mereka, kapal-kapal perang yang punyanya Amerika. Jadi sebenarnya target utama di Jepang ini bukan tentara Amerika atau landasan udara Amerika gitu. Jadi yang mereka incar itu benar-benar kapal perangnya dan juga kapal induk. Tapi sayangnya waktu penyerangan kapal induk Amerika nggak ada di pelabuhan, jadi selamat. Kenapa kapal perang yang diserang? Jadi waktu perang dunia itu, waktu Jepang menyerang, kapal itu dianggap koin emas, dianggap armada paling berharga dalam perang, dan belum ada serangan-serangan yang kayak Jepang ini. Jadi memang benar-benar kapal ini dianggap sebagai senjata yang paling pamungkas lah, paling bagus, karena emang perangnya sering kayak di laut gitu, jarang yang kayak di darat. Kan emang apalagi Amerika kan lumayan jauh ya dari
ke timur daripada mereka lewat daratan, lewat barat ke timur, lewat barat, mereka langsung aja ke timur gitu, lewat laut gitu, lebih enak gitu. Nah akhirnya Paul diserang tuh. Pertama yang diserang itu info ya, sebenarnya itu tuh serangannya cepat banget. Jadi landasan udara, beberapa landasan udara, jadi nggak cuma satu, di beberapa tempat landasan udara itu diserang hanya dalam waktu 10 menit, bener-bener bentar, bener-bener cepet. Terus mereka balik ke pelabuhan. Mereka akhirnya menyerang yang namanya kapal. Yang pertama itu kan bukan kapal perang dulu yang diincar. Jadi mereka ke pelabuhan masih nyari nih, masih ngarep lah. Ada kapal induknya Amerika, jadi masih kekeh lah. Ada mungkin ada gitu. Setelah dilihat ternyata nggak ada, tapi mereka tetap nyerang. Tapi sayangnya gara-gara pengepung horizontal dulu yang nyerang, itu kan udah kebakar kapal-kapal daerah-daerah landasan udara yang dekat pelabuhan. Jadi memicu atau menimbulkan asap hitam yang pekat, dan itu ngebuat penyerang torpedo ini yang pakai bom torpedo ini susah melihat. Jadi yang mereka tembak itu adalah kapal perusak Amerika yang udah demilitarisasi, alias udah nggak dipakai di dunia militer. Itu namanya USS Utah. Jadi yang diserang itu emang benar-benar salah target. Jadi sebenarnya di situ ada kapal perang, cuman yang keserang malah USS Utah itu. Dan ada beberapa orang-orang yang terlibat dalam serangan itu, yang pihak Jepang ini, pilot-pilot Jepang ini yang masih hidup, yang bilang kalau misalkan USS Utah itu jadi bayang-bayang mereka sampai sekarang. Ada yang masih hidup sampai sekarang itu, dia bilang USS Utah tuh bener-bener manggu hidupnya gara-gara itu bener-bener target yang kayak buang-buang amunisi gitulah, kayak udah buang-buang banyak amunisi, targetnya nggak sesuai. Nah akhirnya udah tuh serangan pertama, gelombang pertama, terus yang formasi kedua nih nyerang akhirnya. Yang tadi formasi pertama udah selesai nyerang nih, yang salah target. Formasi 2 nyerang. Ini kalau yang formasi 2 ini emang udah targetin 8 kapal perang di bagian lain sama kapal yang diserang yang pertama tadi, USS Utah tadi. Pesawat perang Jepang ini yang formasi kedua mulai nyerang. Nah ini serangan ini berhasil, ada 24 pengebom torpedo. Nah 24 pengebom torpedo ini menyerang Oklahoma dan juga USS Virginia. USS Oklahoma sama Virginia ini posisinya itu yang paling depan. Jadi posisinya itu ada 3 sebenarnya, 3 di belakang, terus ini duanya itu Oklahoma sama si Oklahoma sama si Virginia ini, terus ada lagi satu itu, terus yang satunya lagi ada US Pennsylvania itu sedang diperbaiki di tempat perbaikan gitu. Jadi main jauh, tapi itu bener-bener jarang banget. 8 kapal perang utama Amerika yang standar di pelabuhan itu bener-bener jadi target emas buat Jepang. Dan informasi kedua ini serangannya berhasil. Mereka benar-benar kena ke Virginia sama Oklahoma, itu benar-benar banyak torpedo itu meluncur bersamaan gitu. Jadi benar-benar nggak ada kesempatan buat ini. Dan itu orang Amerika sebenarnya udah, cuman mereka belum siap. Masih banyak yang nanti masih banyak yang tidur, masih banyak yang makan, belum dalam kondisi siaga gitulah. Nah waktu penyerangan itu sebenarnya ada gara-gara miskomunikasi tadi. Yang pertama yang 2 flare itu, pesawat yang habis serang tadi yang formasi pertama itu masuk ke jalurnya formasi kedua ini yang mau nyerang. Jadi otomatis formasi kedua ini harus putar balik, nggak nabrak ya, putar balik terus balik lagi nyerang. Nah itu buat Amerika masih cukup waktu buat siaga lah, cuman ya begitu masih seadanya lah, belum siap banget. Nah itu udah diluncurin torpedonya, akhirnya bisa meluncur dan kena Oklahoma dan Virginia, dan itu bener-bener meledaknya sampai akhir itu meninggi gitu, apa ya namanya ya, naik ke udara, benar-benar naik sampai tingginya itu sekitar 27 sampai 30 meter ke udara. Nah ada peristiwa yang ini cukup dramatis lah. Jadi Kapten USS Virginia ini, Mervyn Binion ini kena serpian bom. Mungkin kalian udah pernah lihat ya film Pearl Harbor ini, ada orang kulit hitam yang menyelamatkan kaptennya yang kalau di filmnya itu dia habis main tinju tuh, menang tinju tuh. Dan untuk info ya, waktu itu di Amerika itu masih rasis gitu. Jadi kulit hitam tuh masih dianggap rendah, masih tidak gimana ya. Jadi waktu itu mereka kayak mengklasifikasikan gitu, kalau kulit hitam masuk angkatan laut dia kemungkinan besar jadinya pelayan atau enggak juru masak. Nah si Doris Miller ini
si yang kulit hitam ini nyelamatin kaptennya ke tempat aman. Nah setelah naruh kaptennya ke tempat aman, dia lihat tuh ada tembakan di pesawat, machine gun gitu, nganggur gitu, nggak ada yang pakai gitu, nggak ada yang, jadi dia bertekad untuk melakukan tembakan. Dan itu dia benar-benar pertama kalinya megang tembakan itu, benar-benar nggak tahu, jadi dia cuman nembak aja gitu. Habis serangan torpedo itu berhasil, serangan dilanjutin lagi. Kali ini serangan yang tinggi. Jadi seperti yang aku bilang tadi awal, ada kapten yang misinfo, jadi taunya dia cuman gimana ya? Jadi ada yang lihat dua, ada yang lihat satu. Yang lihat dua ini yang tadi nyerang bandara dulu, itu salah. Sebenarnya harusnya nyerang yang pelabuhan dulu, tapi juga bukan salah si kaptennya, karena ya gitulah. Kadang kita tuh ada miskomunikasi itu. Cuman kalau di militer itu emang benar akibatnya lebih fatal. Nah, yang nyerang torpedo ini dulu tuh bener, jadi dia pakai torpedo dulu nyerang, terus baru penyerang atas atau penyerang horizontal. Itu torpedo udah berhasil nih, udah kena Oklahoma sama Virginia, itu otomatis belakangnya juga tetap kena efeknya dan kena dampak kan. Nah terus dilanjutin tuh serangan atas, pengebom tingkat tinggi namanya, pengebom horizontal. Jadi pesawat itu ada yang pengebom torpedo, ada pengebom horizontal, ada yang pengebom tukik kalau pas zaman itu. Jadi kalau misalkan si torpedo ini dia modelnya bomnya jatuh ke laut terus meluncur ke maju gitu di air gitu, nyerang kapal dari, pokoknya mengincar lambung kapal lah. Nah kalau misalkan pengebom tingkat tinggi, dia ngebomnya dari atas, dari ketinggian gitu, langsung turun. Terus kalau bedanya sama pengebom tukik, kalau pengebom tukik dia turun dulu dia ngelock target, terus dia baru ngelepas bomnya gitu, tapi tetap dari atas, cuman dia harus turun ngelock target terus dia ngelepas bomnya. Nah serem mana karena sama aja serem, cuman beda target. Kalau lebih horor sih sebenarnya pengebom tukik, soalnya dia kayak ada pesawat, ada bunyi yang kayak gini. Nah bunyi kayak gitu, jadi kayak kesannya serem gitu, kayak ada kayak alarm lah, ada kayak kalau misalkan polisi ini tak bisa, nah kayak gitulah. Nah pengebom tingkat atas ngebom nih, dia ngebomnya targetingnya ke kapal perang yang belum kena torpedo nih, yang belum kena dampak. Itu ada 3 kapal, USS Maryland, USS Tennessee, dan USS Arizona. Di USS Arizona ini bomnya yang paling parah, bener-bener paling parah. Jadi bom dijatuhin dari atas, itu jatuhnya bener-bener di ruang bubuk mesio, tempat untuk menyimpan bubuk mesio seberat 450 ton gitu. Jadi 405.000 kilo itu bubuk mesio, karena bom meledak lah itu. Otomatis langsung setengah dari krunya itu benar-benar mati. Dan itu US Arizona itu dia sampai terbelah. Mungkin kalian tahu sampai sekarang US Arizona itu jadiin kayak museum gitulah, museum air untuk memperingati kejadian Bahadur itu. Tapi sebenarnya alasan kenapa USS Arizona ini nggak bisa diangkat itu dia gara-gara terbelah, benar-benar terbelah jadi 2, dan itu kemungkinan untuk diperbaikinya itu sangat susah dan makan biaya yang mahal, jadi itu dibiarkan tetap karam. Nah selain itu ada juga cerita yang cukup dramatis juga dari USS Oklahoma yang pertama kali tadi diserang. Jadi USS Oklahoma ini kan kena serangan torpedo tuh, kedorong, terus lambungnya juga bocor, tapi dia naasnya dia kebalik gitu, pelan-pelan, dan sampai benar-benar kebalik itu kru atau awak kapal USS Oklahoma ini ada yang kejebak di dalamnya, dan itu benar-benar lantai jadi atap jadi lantai, itu benar-benar nggak bisa keluar. Kenapa? Jadi gini, kalau teori kalian mungkin bisa sih keluar bawah gitu, cuman tinggal ke bawah nyelam terus keluar gitu kan, teorinya gampang gitu. Tapi cuman masalahnya ini keadaan udara minim yang pertama, jadi otomatis tenaganya juga mungkin nggak sekuat kondisi normal. Terus yang kedua kondisi gelap. Nah itu sampai akhirnya sempet ada tangan keluar pas waktu-waktu emang bener-bener tenggelam. Dan selain itu ada ini ya, ada tumpahan-tumpahan bensin di laut itu, terus dia kena api kan, jadi itu bener-bener kayak lautan api, itu the real lautan api. Sampai akhirnya kru-kru penyelamat ini punya cara untuk
mengisi ke udara, memompa udara ke dalam lambung kapal itu sampai berhasil itu. Tapi itu setelah serangan selesai ya. Jadi waktu Oklahoma itu penyelamatan setelah gelombang kedua ini. Tadi ceritanya belum gelombang kedua ya, bentar. Jadi gelombang pertama selesai nih, udah tenang nih. Ada antara gelombang pertama sama gelombang kedua ada jarak beberapa menit lah. Nah ini juga ada cerita hidup jadi dari bosmannya, jadi kaptennya motong tali yang buat kapal ke pelabuhan, terus dia lompat ke laut terus masuk ke kapal lagi. Itu bener-bener perjuangan banget gitu. Terus gelombang kedua akhirnya mulai, dan itu Nevada, USS Nevada baru dikit banget tuh player, baru deket lah dari pelabuhan, otomatis kelihatan banget kan tuh. Dan gelombang kedua ini ada 78 pengebom tukik, terus ada 35 pesawat tempur dan 54 pengebom tingkat tinggi. Jadi perbedaannya udah habis. Nah si Nevada ini kan berlayar tuh, otomatis kelihatan sama Jepang. Nah jadi incaran pertama tuh. Nah akhirnya mereka tapi tetap berlayar, terus tapi dijadiin bom, dan itu kena 5 bom langsung. Selain kapal USS Nevada yang diserang, landasan udara diserang lagi. Yang landasan udara yang masih ada sisa gitu diserang lagi. Nah, waktu itu landasan udara kenapa nggak nyerang balik? Jadi sebenarnya landasan udara itu mereka benar-benar bisa dibilang nggak ada serangan untuk pesawat gitu, nggak ada senjata anti pesawat. Jadi mereka mau terbang juga nggak bisa, pesawatnya udah hancur, nyerang nggak ada senjata. Itu mereka ya udah pasrah gitu. Nah setelah nyerang USS Nevada tadi, Jepang juga ngincar USS Pennsylvania yang lagi dibenerin. Itu juga belum kena damage kan, yang pertama belum kena serangan, terus yang kedua ini dia kena serangan, dan itu juga kena 2 kapal lain yang ada di depan Nevada juga, yang depan USS Pennsylvania ini. Nah itu juga kena. Nah serangan ini tuh sebenarnya cepet banget, bener-bener cepet, nggak sekitar 2,5 jam. Itu bener-bener semua pelabuhan, semua landasan udara di Honolulu ya. Jadi di Hawaii, tepatnya di Honolulu ini bener-bener hancur sama porak-poranda armada Pasifiknya. Kerusakannya apa? Jadi sebenarnya target Jepang itu cuma 4 kapal tempur Amerika, itu udah cukup. Tapi kerusakannya 3 kapal perang tenggelam, yang 2 terdampar, terus 3 rusak. Totalnya ada 10 kapal tenggelam atau terdampar, terus 11 kapal rusak. Terus ada juga 347 pesawat hancur atau rusak. Terus korban tewasnya cukup banyak, ada 2.390 tewas dan 1.179 terluka. Dan itu kebanyakan ini tentara-tentara atau angkatan laut yang masih junior, kira-kira usia sekitar 20-an lah, usia-usia baru berapa tahun setelah lulus SMA gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang berpengaruh jumlah personil Amerika, sebenarnya nggak terlalu pengaruh banget. Soalnya gini, 2.390 atau sama 1.179, kita bulatin lah 3.500-an akan jadi ada yang tewas, ada yang luka. Itu sebenarnya masih dikit karena jumlah tentara di Hawaii itu saat itu adalah 84.000. Jadi sekitar cuman beberapa persen lah, 3%-an. Tapi cara manusia itu jumlah yang banyak. 2.390 manusia itu banyak meninggal dalam waktu 2,5 jam. Dan itu korban selamat juga hidupnya dalam trauma. Nah, serangan Jepang kan udah selesai tuh 2,5 jam. Sebenarnya masih ada, bisa kalau misalkan ada gelombang 3, cuman si Jepang ini memutuskan untuk selesai karena target mereka sudah cukup atau nah akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Nah Jepang ini dia cuman kehilangan 65 awak, 65 orang. Nah dari 5 kapal selam ini itu kecil lah, dikit gitu. Kapal selam ini isinya 2 orang. Nah terus ada juga 29 pesawat, jadi kira-kira ada 34 armada lah total. Yang setelah itu sorenya Presiden Amerika dia langsung menandatangani deklarasi perang dengan Jepang. Itu menandai ikutnya Amerika join the war. Nah setelah itu Laksamana Husband Akimel ini dia harus bertanggung jawab karena ini gara-gara kelalaiannya. Dia tidak mensiagakan pasukannya di
daerah Pasifik. Akhirnya dia mengundurkan diri. Padahal itu sebenarnya cuma satu-satunya kesalahan Laksamana Kimau di karir militernya. Sebelumnya itu dia benar-benar bersih rekor. Nah, itulah kira-kiranya cerita dari kejadian Pearl Harbor. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang punya cerita di balik Pearl Harbor yang mungkin nggak banyak orang yang tahu atau mungkin yang belum saya sampaikan, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, terus biasa lonceng tuh ada tuh lonceng, manfaatin lah, apalagi ya kan.